Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelas hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri Raffiaya Priyatna, selaku paralegal di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Baik, teman-teman kelas hukum, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terus memperkaya ilmu seputar hukum, ya salah satunya melalui channel kelas hukum inilah. Nah, kemudian pada video edukasi pada kesempatan kali ini, singkat kata yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hak cipta. Bagi teman-teman mungkin belum tahu apa itu hak cipta atau belum pernah mendengar atau sudah pernah mendengar tapi belum memahami. Nah, baik, maka hak cipta itu sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata sederhananya, hak cipta itu ialah hak si pencipta atas karya intelektual yang ia ciptakan, baik itu seperti musik, novel, buku, karangan-karangan yang lainnya yang dikenai hak cipta oleh penciptanya. Kemudian, pelanggaran hak cipta sendiri merupakan tindak pidana yang cukup marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Terlebih bagi mereka yang mencoba mencari keuntungan dengan melakukan pembajakan terhadap suatu ciptaan untuk kemudian dikomersialisasikan atau dijadikan uang. Akan tetapi kali ini kita akan membahas khususnya posisi bagi mereka atau kalian yang pernah atau bahkan sering membeli produk-produk bajakan tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, khusus untuk tema pembahasan kita kali ini yaitu mengenai bagaimana sih hukum memandang problematika pembelian suatu barang atau produk bajakan. Apakah ini mempunyai konsekuensi atau ancaman hukum bagi mereka yang melakukannya, yaitu membeli produk bajakan tersebut. Nah, teman-teman hukum sekalian, di dalam aturan positif sendiri di Indonesia seperti di dalam Kitab Undang-Undang KUH Pidana ataupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dari keduanya lebih cenderung mengatur mereka yang melakukan suatu pelanggaran hak cipta untuk dikomersialisasikan, dan disinilah terdapat celah hukum bagi mereka yang mendukung pelanggaran hak cipta ini. Sebagaimana contoh pada pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jika dimaknai secara seksama, aturan ini hanya menjerat bagi mereka yang memperdagangkan hasil pelanggaran hak cipta demi menuai keuntungan atau penggunaan secara komersial. Begitu pula pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta dan bahkan keseluruhan dalam pasal di dalam bab 17 Undang-Undang Hak Cipta hanya mencakup mereka yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan tujuan penggunaan secara komersial. Nah, kemudian lantas akan timbul pertanyaan, apakah mereka yang membeli produk bajakan untuk digunakan secara pribadi tidak bertentangan di mata hukum? Demi menjawab demikian, pertanyaan tersebut diperlukan dasar yang tepat. Dalam hal ini saya menggunakan pasal 480 Kitab Undang-Undang Pidana, yaitu tentang penadahan. Nah, penadahan sendiri di dalam pasal 480 KUHP merupakan suatu tindak pidana yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dengan cara kejahatan. Nah, jika dikaitkan dengan perbuatan pembeli membeli suatu produk atau barang bajakan, maka ada beberapa aspek penting atau beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan apabila memang terdapat ancaman pada pasal 480 KUHP bagi mereka yang membeli
produk bajakan tersebut. Nah, aspek yang pertama yaitu produk bajakan sendiri merupakan produk yang diperoleh karena kejahatan, yakni pembajakan suatu hak cipta. Nah, definisi dari kejahatan sendiri dalam KUHP menurut Susilo merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, dan pembajakan adalah hal yang bertentangan dengan substansi dalam undang-undang hak cipta sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk bajakan merupakan produk yang diperoleh karena kejahatan. Kemudian aspek kedua yaitu elemen penting dalam pasal 480 KUHP ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal atau berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, mengetahui pasti, tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang tersebut bukan barang yang terang. Nah, untuk membuktikan elemen ini memang kadang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu. Misalnya dibeli dengan harga di bawah pasar, alias murah, alias beda dengan harga aslinya. Nah, kemudian aspek ketiga yakni bagi mereka yang membeli produk bajakan tentunya didasari atas suatu kesadaran sehingga kemudian dapat membeli produk bajakan tersebut. Nah, atas ketiga poin tadi, maka demikian, apakah pembeli produk bajakan untuk digunakan secara pribadi tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia? Maka jawabannya adalah bertentangan, dan dasar perbuatan tersebut masuk dalam kategori penadahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 KUH pidana. Oke, mungkin itu saja, sekian edukasi singkat di video kali ini teman-teman kelas hukum agar sekiranya dapat berhati-hati ke depannya dalam bertindak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.